Kasih bingung kan? Kira-kira yang lu pegahnya nah penting tu dia. Nah bermanfaat. Ini kira-kira penting, bermanfaat dan ingin beruntung untuk diri sendiri. Jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang budiman, pendengar yang baik jauh lebih baik daripada pembicara yang baik. God, katanya lebih jadi pendengar yang baik ketimbang jadi pembicara yang baik. Manusia yang luar biasa di saat dia mampu menjadi pendengar yang baik, karena menjadi pendengar akan bertambah ilmu, bertambah kebaikan-kebaikan terisi di dalam dada. Maka bercita-citalah setiap pribadi kita yang menjadi pendengar yang baik terhadap hal-hal yang baik. Malamnya belum hadir di sebuah lembaga pendidikan, di mana kita tahu bahwa pendidikan yang adalah perkara yang cukup penting untuk menentukan bagaimana masa depan anak ini. Manusia sukses dan gagal sangat tergantung oleh pendidikan yang mereka terima. Minum bermasalah anaknya di masa depan, nyan pun payah katanya nilai pat pendidikan ini, so didik ini. Karena yang namanya pendidikan adalah konsep untuk suksesnya seseorang di masa depan. Karena setiap manusia yang lahir ke dunia masa depan ini sebenarnya pun hampa. Hanya jelas pakai masa depan, kewujud masa depan. Pendidiklah yang melukiskan di dalam jiwanya masa depannya yang terbaik. Tapi pendidikannya kan cuma yang namanya sekolah, kan cuma yang namanya lembaga pesantren atau daya. Tapi dimulai daripada pendidikan yang diterima oleh orang tuanya. Maka Rasulullah menduga pada dasarnya setiap anak itu bagaikan kertas putih, kertas kosong putih, tergantung pakiban kertasnya, punan kertasnya, tergantung coretan-coretan yang ada di kertas. Menurut kertas putihnya dilukis dengan sebuah lukisan yang indah, dia menjadi kertas yang cukup indah. Menurut kertas putihnya dikotori dengan lumuran kotoran, maka akan menjadi kertas yang menjijikkan. So pun yang melukis ada kertasnya, itulah dua ibu bapak. Inilah rahasia keberhasilan generasi awal Islam menjadi pemimpin-pemimpin dunia, padahal latar belakang pengembala kambing dan pengembara yang tidak punya rumah tetap, tempat tinggal tetap. Buat rabi-rabi kami lagi dalam perkemahan berpindah-pindah, tapi berubah jadi pemimpin-pemimpin dunia, pelukis-pelukis sejarah yang dikenang sampai kiamat. So didik gurunya adalah pendidik nomor satu di alam ini, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jaya dalam manut aspek kehidupan.
Secara cepat Islam menguasai dunia karena Muslim manusia-manusia hebat yang dibentuk oleh Islam dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, dididik oleh ahli didik yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sasaran pendidikan utamanya adalah akhlak. Kalau pendidikan tidak mengutamakan akhlak, akan menjadi manusia-manusia rusak dan gagal, penghancur kehidupan, nyolah yang rasa. Saat dunia barat mengadopsi sistem Islam mengutamakan karakter dalam dunia pendidikan, umat Islam mengabaikan akhlak dan karakter di dalam dunia pendidikan. Makanya sebab orang Islam kalah bersaing. Pakun pendidikan. Pertama, guru pertama adalah seorang ibu. Yang kedua adalah bapak sebagai penanggung jawab, mudir lembaga pendidikan keluarga adalah bapak. Menyomak ngeliat hanya berfungsi sebagai pendidik untuk anaknya, maka lahirlah anak yang menjadi musuh bagi dirinya sendiri dan sampah bagi masyarakat. Maka para ulama mengatakan, waladuka raihanatuka sab'an, anakmu adalah parfummu dalam umur 7 tahun. Yo hon ini jom minta wawai, manja, selalu dicium, senang dicium. Wahadimuka sab'an, 7 tahun kedua menjadi pelayanmu. Karewat tujuh kaji batu kata puru kata pingan kacau tiaan raganya kapinah kenau kaji batu punya urunci kemerah kaji jual pun baje yang 7 tahun kedua kadi muka sab'an wa syaribuka au adubuka sab'an, 7 tahun ketiga adalah pertaruhan antara salah satu dari dua, temanmu atau jadi musuhmu. Yang kaummu membelah wajiban nyan munyokan ubah sakit uleh ubah mengawin dengan masa transisi, masa di persimpangan jalan, mau arah ke kiri atau ke kanan, maka sangat ditentukan menjadi teman atau musuh oleh pakiban cara digembleng, dibimbing di dalam 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Itu masa-masa emas, golden age. Salah didikan di awal, maka sulit dibentuk di akhir. Maka hal yang sulit kita daya. Pakon bidik utah pada didik adanya daya. Macam model dulu. Karena macam model latar belakang kunci. Munyuhan ke ahli tagemblek tadi di kerela, maka perlu keahlian para pendidik.
menyohana ahli nyan lai. Mendidik akhlak adalah membentuk pemikiran dan perasaan. Hanya hanjit cuma membentuk pemikiran dalam bentuk intelektualitas tanpa masuk ke dalam perasaannya yang membentuk akhlak. Maka bak menjaga keseimbangan antara perasaan dan pemikirannya, nyo butuh para ahli. Maka nyo nalam ilmu tasawuf. Tetapi yang sulit rutabur tasawuf cuma hanya untuk tatu'uh bahas tasawuf, tetapi tatu'uh rasakan dalam jiwa tasawuf menjadi sikap dan perilaku. Maka waktu udah baca tak adopsi pola akhlak yang diterapkan oleh para mursyid masa lalu. Waktu jaga cukup menjaga keseimbangan bagi didik anaknya mulai awal mansya. Pakiban didik anak dalam rahim, dalam perut pakiban didik anak. Pemakanan yang perlu tapajuk dirinya. Bersikap hari-hari yang perlu lakukan lagi di saat sedang hamil juga atur dalam agama, yaitu prabai. Kemudian wakil lahir, mulai lahir pun yang pernah ke pergiwazan Iwazan bak puyung geyu ikamah bak puyung geyu baca ma'uzaten, geyu baca qul huwallahu ahad. Itu pendidikan sebenarnya. Jin memang belum bisa berbicara, belum bisa berpikir karena utak ji golong-golong tambung, tetapi ji sudah bisa mendengar yang akan terserap ke alam bawah sadar, pikiran bawah sadar, akan berpengaruh ke depan oleh ayat Al-Quran yang di awal dibaca. Oleh dengan makanan pecicak, beda pikiran sepele. Ini adalah sebuah proses untuk masa depan anaknya supaya menjadi manusia yang sukses. Kemudian orang si pendidik akhlak. Akhlak rumusji adalah keseimbangan antara dua sifat yang berlawanan. Jadi dari Rasulullah, khairul umuri awsatuha, segala urusan pertengahan. Hana melenceng lewat ke kanan, kelewatan ke kanan, atau lewat wija, tapi berjalan tengah. Terus jalan tengah. Pertama, antara ketegasan dan kasih sayang harus seimbang. Anu yang terlalu tegas tapi hanya dipelepi dengan cukup kasih sayang akan menjadi manusia pendendam dan munafik. Pakon anunya manusia keluar dari tapi cukup dari apa itu jadinya
Yang pun yang terjadi, jiwanya menolak walaupun dia tidak mampu melawan. Ancaman tapi suruh tapi malah akan jadi pendendam. Ujung jika manusia yang munafik dan manusia semu kejuara mengikat tegak aturan dalam daya hanya ngenia yang kurung nafik tu ika bu bebu ika bu be. Kenapa tidak pernah tersentuh jiwanya dan hatinya? Tanya yang bebut orang yang hati menteri berontak ke bedanya orang cik atau ke bedanya burek yang bebut tanya belum tak kuasa ini. Maka bentuk sentuhan-sentuhan hati dengan nilai-nilai kebaikan yang terasa dalam jiwanya sehingga hati terkuasai simpati. Antara rasa takut dan rasa simpati seimbang. Ya benar. Tadi benar dia buat kebiri ke. Nya hati dengan tinut tau, ikut dia tahu. Tinut tetapi benar tahu tadi. Dia ikut tadi, ikut tinut. Wajah itu terarah karena ada penariknya. Mereka tidak akan pernah tertarik kalau tidak ada yang menarik. Maka berarti ahsin ilanas tastakbik qulubahu. Berbuat baik kepada manusia, maka kamu bisa memperbudak hatinya. Sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu. Bak jaga keseimbangannya, setelannya, nyo harus manusia-manusia yang cerdas dan dididik menjadi pendidik yang baik. Baik sebagai orang cik yang sayang. Urunnya pendidikan luar biasa. Mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Tapi jarang yang agam menerima pendidikan untuk menjadi seorang ayah yang baik, sebagai guru yang baik untuk anak. Tapi jarang yang ina diterima pendidikan jekema yang baik untuk hero anak, atau istri yang baik bagi seorang suami dan suami yang baik bagi seorang istri. Dan pendidikan ini akhirnya tapi hana tak akui lu ngeritak generasi tanya lagi maaf generasi ulang cik tanya tidak pernah dididik untuk mempersiapkan sebagai seorang ayah yang baik semenjak dia dari kecil, dan sebagai ibu yang baik untuk yang ina, sebagai istri yang baik untuk yang ina, dan suami yang baik untuk yang agak. Akhirnya terjadilah broken home, kehancuran dalam rumah tangga. Yang terjadi. Segolong mengkawin cinta mati, tiat baru mengkawin kau mati cinta. Pagar kecewa, tidak sesuai harapan, tidak sesuai hayalan yang kayak tembak deh, abang yo, adik je, tu doakan menang.
pakai roti pakai tapi aku dengar semua ni atai musuh mungkin tak pakai itu. Kenapa? Tidak pernah diajarkan jadi pembicara yang baik, tidak punya akhlak dan etika dalam bertutur kata. Padahal dalam ilmu akhlak yang dituangkan oleh ulama dalam tasawuf, dikna judul adabul lisan, tata kelola lidah di dalam berbicara. Jangankan untuk satu buat adab-adabnya, kita ingatkan. Oh ingat, tapi ingat lauleh, hanya ingat dalam perkataan. Jadi dia tunggu mumpat harum tunggu. Oh harum dosa. Dosa riba. Memakai mumpat, ada kita cun. Buông chữ không có chơi nhiều bị bắt biết là đà. Tumpu na harum dengki, oh nah jadi itu al hasadu ya, kulul hasana, kama tak kulul narul khataba. Ya, dengki pajo kubalika, lagi pajo kaya itu dia puli. Madung kupiran bahkan ku tenang tabu adalah dengku je. Hanya hargai apa kok, hanya hargai dia kok. Karena yang masuk cuma di batang otak. Hai kamu otak depan yang membedakan manusia dengan binatang. Pakar, hanya ahli pendidik yang mampu menyampaikan rasa ilmu akhlak menjadi sebuah rasa lewat sentuhan hati. Ini yang menjadi masalah. Jadi masalah bersama ada yang wali. Ini. Sehingga terjadi konflik. Konflik berkepanjangan. Kenapa? Bermasalah di dalam semenjak awal mansya dia tumbuh di awal pertumbuhannya dalam lingkungan rumah tangga yang salah, di dalam lingkungan jiran yang salah, dalam pergaulan yang salah, dan tidak dididik oleh lembaga pendidikan yang tepat. Yang namanya UN pertibaan. Ya, tu merupakan ijazah bujut mafai. Asal cara mafai lewat kecuma-cuma tengok korupsi dalam negara. Maka lahirlah penjahat-penjahat intelektual yang berbahaya. Lebih got orang bangai je ke penjahat, tapi punya orang carang je ke penjahat, yang lebih bahaya. Kerja apa dah? So bahaya bui mau orang dia bui. Lebih bahaya orang yang kaya dia bui dengan bui sendiri. Bui. Ya, muncul tak begai, pagi begai je. Ya, ada hati je, hati dah muncul lampu. Tapi muncul lagi bui, tembok je dah begai. Tak boleh kawat itu getang, itu. Tak boleh tembok itu getang je. Tak hadapi ulah dia bui. Mana tak hadapi bui? Itu bro-bro bui, tapi dia bukan babi yang cerdas karena tidak punya akal dan pikiran. Berbahaya. Maka boleh dapat mengeluh korupsi, hanaman, munafik dan sebagainya. Itu dilatar belakangi oleh pendidikan yang tidak tepat di awal
kejadian menjadi manusia. Itu sebab perhana konsep Islam. Nah, tetapi orang Islam sudah hanya mengerti tentang Islam. Paling dia orang cara sembahyang, cara puasa, tapi pemikiran Islam dalam semua aspek hanya diintegrasi Islam. Kita agamanya itu menjadi agamanya ibadah mandap, tapi agamanya hanya terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka urono tantangan yang terhadapi kita berbeda dengan tantangan yang dihadapi di generasi para sahabat. Anak-anaknya lebih berilmu dan tangan itu. Maka Sayyidina Ali wasiat, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum, fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum. Ajari anakmu untuk zamannya, bukan untuk zamanmu, karena mereka diciptakan untuk zaman mereka dan mereka tidak diciptakan untuk zamanmu. Pendidikan bagaimana tadi supaya disanggup menghadapi tantangan ke depan dalam persaingan global. Jangan masa Rasulullah hanya khilafiyah, hanya dianjuran. Masa kekhalifahan mulai lahir embrio khilaf yang terjadi antara Sayyidina Ali dan kesebelasannya, kelompok Sayyidina Ali dan kelompok sebelasannya, di mana kali janji dari Rasulullah, sehingga umat dong setah tariku ummati salah satu masabahina firqata, umat dong akan pecah menjadi 70 heboh kelompok, 70 heboh. Nah betul iman itu sabar saja yang betul. 72 salah. Nyai nak yang hek di 72 betul sabar salah mengatasi tak betul. Yang ke 72 tidak sabar betul. Itu kan hek tak? Menyuhan saya ilmu dia mendung betul dia kan. Ada kata dia kayak sama mendung sih. Jadi tidak nyok tidak betul mendung. Ini tapi kalau 72 tidak. Maka timuh 72 sisa saboh yang betul, dah yang betul, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku lakukan dan dilakukan oleh sahabatku, akibat etiket dan perilaku sahabat, akibat etiket dan perilaku Nabi, nyentuh yang betul. 72 itu salah. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjaga konsep wasatiyah, konsep tengah yang hanya berpihak kepada kelompok-kelompok kiri dan kelompok kanan. Maka dari generasi-generasi dilahirkan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi perkembangan baru. Buh masa Rasulullah, nah ilmu usul fiqh, nah istilah ilmu tauhid, Asy'ari Maturidi Mu'tazilah, nah ada masa Rasulullah, nah ilmu fikah, ada Manduin mereka tempat juga di Rasulullah ini Quran ini di wilayah bereh itu Rasulullah. Untuknya para sahabat lagi yang terima Rasulullah. Duda dalam perjalanan waktu hal yang hanya terjadi pada masa Rasulullah, maka terjadi perkembangan baru yang butuh aturan dan hukum.
maka hinan bangkitlah mujtahid sahabat. Wadai duda semakin jauh, terjadi pelencengan di dalam menafsirkan Al-Quran. Runyo kamu nurungi kamu di mandum pegang Al-Quran, kamu mulai berkembang bumung-bumungnya. Bahkan karena manusia kasar berbeda-beda cara berpikir tentang Al-Quran untuk menetapkan hukum. Waktunya terjadi berbeda cara berpikir, maka lahirlah Syafi'i merumuskan pola pikir di dalam menafsirkan Al-Quran supaya sesuai dengan kehendak wahyu, menafsirkan hadis sesuai dengan kehendak Rasulullah lewat kaidah-kaidah usul fiqh yang berkaitan dengan logat Arab. Kalian usul fiqh karena tantangan baru, maka generasi Islam awal hebat, mampu mentransformasikan Islam gitu. Ya, sesuai dengan perkembangan. Duduk dalam masalah baru, nafika. Untuk persoalan akhlak, nada kau. Untuk persoalan iman, akidah, ilmu konsep tauhid. Duduk pakai sampai nak etika wabyo. Dia nak bertanya, ni pakai nak etika wabyo. Masa tu apa nak dia? Bukan beda etika dia, etika Rasulullah. Apa sebab kerana etika wabyo? Ni tanya ini mana ni dia tak boleh etika wabyo tinggal terlalu diperagui loh. Ya, nak kata Rasulullah ya, dia kembali kepada Quran dan hadis macam ya. Ya benar-benarnya keadaan asyik hadis punya yang ada di guna ya. Yang punya lagi ada banyak dah. Tu pun tak pernah usul fiqh. Tu pun tak pernah mustalah hadis. Karena rasa hal yang mendesak untuk buat ada. Lahirlah muhaddisin, lahirlah ulama hadis, lahirlah usuliyun, ulama usul. Lahirlah ulama kalam, iaitu yang berkaitan dengan tauhid. Apa sebabnya yang berkaitan dengan tauhid? Karena dalam 72% kelompoknya berasal dari 6 kelompok. Nah, kelompok tasbih, lawanji kelompok taktil. Nah, kelompok Rafidi, lawanji Nasibi. Nah, kelompok Qadariyah, lawanji Jabariyah. Ini dua kelompok yang saling berseberangan. Yang tasbih semacam pegang ikut sabar itu Allah dengan makhluk. Allah itu dia keharat. Allah nak sapai dia, nak sapai dah duku-duku itu. Ini kelompok tasbih. Ini kelompok kelompok itu ibaratnya keanya. Ini Allah istiwa. Di kelompok itu la arsya wal istiwa'a. Arahkan istiwa hana. Tupu di dalam Al-Quran, nya dalam Al-Quran hanya untuk menghitung gambar-gambar dulu macam. Yang ibu hana ada. Untuk memperkuat akidah macam. Tu pihak-pihak dulu macam. Ni tak boleh. Kita boleh jangan tidak sampai kan hari dulu lagi terus dia tak tak boleh. Kadari hari yang di Jabariyah hari yang di Nasibiyah Rafidi lagi yang di ketika terjadi hal yang dia kamu mengganggu tauhid orang beriman. Generasi dulu. Lalu terjebak kepada Rafidi, lalu terjebak kepada Nasibi, lalu terjebak kepada tasbih dan takdir. Mendum-mendumnya kita karena takdir na nambah firqah, na 12 buah firqah, tasbih na 12 buah, dia ke 20 pun. Rafidi na 12, Nasibi na 12, dia ke 28.
Qadariyah na 12 firqah, Jabariyah na 12 firqah, dia ke-72. Maka lahirlah Ahlussunnah wal Jamaah supaya terjebak di 72-nya. Maka dipagalah dengan itikad 20 dan itikad 50 sampai doa Nabi. Kenapa? Karena kapal lepas tu kata serangan untuk menjaga standar tauhid baik terjebak kepada firqah-firqah je, maka hinan bijaksana ulama awal untuk berselamat akidah urun awamnya. Pegat dia lebih mudah umarno, pegatlah itikad 50. Itulah lahir Maturidi dan Asy'ari untuk menyelamatkan tauhid dari firqah hidup-hidupnya. Yang kabeh matanya, nyong masare orang. Yo kata masare. Firqahnya dadakan. Urangnya nato aliran lain yang sesat. Nyong tanya generasi menghadapi sesat liberalisme dan radikalisme. Umat Islam kaji kemanusiaan liberal atau jika yang radikal. Pakar karena kuat konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang paswa dalam dada. Nah, kelompok urutan ibadah, urutan agama, urutan doang. Yang ke liberal. Nah, sabar tu radikal. Yang namanya dunia kan ada. Salah mana? Ya, yang ambil. Akhirnya pun terjadi. Agama terpisah dengan kehidupan. Kehidupan manusia terpisah dengan agama. Sehingga apa yang terjadi? Dua buah kelompok manusia yang tahu agama, tidak tahu tentang kehidupan. Yang tipu kehidupan, karena tipu agama. Panjang udah Islam. Ayo Abu Hidayah bab muamalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Urang buat anak Mekah, urang Mekah anak buat. Mesti baik ekonomi syariah. Aceh pegulat regulasi syariah. Regulasi syariah, undang-undang syariah. So yang Aceh wajib jalankan syariah. Di CRA pula, ini politik yang harus agama. Ini politik yang harus agama. Ini agama yang harus politik. Tidak wajib jalankan syariat. Kan posisi wajib jalan syariat, di sisi yang lain cara mempolitik dia yang harus syariat. Pakar kunurung politik, ini politik bukan mampu bukan roh. Kedua-duanya ini politik urusan dia, urusan politik. Mesti bantu mana? Hai betul kamu pakai ron. Betul kamu pakai ron. Pada anak boleh be. Ide mana ni? Kan dia di kubu politiknya. Tapi sampai dalam politik, tiga-tiga dia kaget. Politik hanya kamu buat. Politik itu beda. Lupa. Dulu tak berapa politiknya dua yang lain. Politiknya hanya dia kebun. Dengan berapa katanya? Ada pakat harus tengok. Wadero dia apa? Mendua. Mul. Di mata lo ni, baju hidup kurang sama. Kau asyik ngalah kalah ni. Maka hidup. Hal yang terpenting lagi kebijakan yang dicopli api di sini. Coba jaga keseimbangan antara dua disiplin ilmu yang kita tak tepu bahawa lapis Islam gebagi ilmu pelein kifayah. Pelein nak pelai bahah itu kampung kira. Pelai kifayah ada dua. Baik yang berkaitan dengan ibadah dan agama dan juga berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan. Yang boleh dibayar. Dalam kalangan orang Islam, punya orang Islam punya harusnya orang bersih
kemampuan dan jumlah untuk menangani penyakit orang Islam. Menyuhana trauma nom hero mandu mudah. Menyangkut masalah dan mudah. Orang Islam butuh kehidupan hidup yang namanya rezeki atau istilah ekonomi. Menurutlah ekonomi orang Islam, akarlah agama, relah ma'aish, relah agama. Yang sebahan ada tahu ni. Maka agama itu harus hadir ke semua lini. Maka tugas kita orang agama, sampaikan agama ke semua lini. Maka dibaca, maka perlelah dan minta adopsi pendidikan yang kafah, yang lengkap untuk guru-guru yang sesuai. New hal yang boleh. Buat no. Nyon tanya orang. Mungkin dia jalan syariat. Okay. Munyo jalan syariat dengan semua buat yang kaya mungkar golong undang-undang syariat dikatalah dia cenyo mungkin Islam tok dengan semua buat ulama dan royo merdeka karena ulamanya ikhlas tetap bilme tapi yang kenyang tinggal agama orang tetapi orang yang disebut oleh ulama adalah makhluk jinak yang dia yang clear adalah dia sebab hansip power, hansip kekuatan nyonya ibarat gelang dia memang menyuburkan tanah tapi lagi kekuatan gelang dia tapi sulit subur secara menyeluruh menyuhana disirami oleh hujan. Hujan ada di dalam dunia kekuasaan. Aceh negara syariat Islam, paradigma politik liberal. Yang hana sinkron. Dibanding harus guna solusi bagi bantarolah adanya sesuai dengan Islam. Lalu bilang demokrasinya ada kata oleh belah. Kapai tajak dia wajinya ada kapai bergerak sini. Ini bukan kapai cok dia kerja wajib kan je. Cuma menyuhan ada pakai tajak wajib kan. Minta nama dia tahu. Ini dia tak tahu ni. Kita tagah ngomong dah tu lah kabang lung jadi tagah dia. Tak mungkin. Maka orangnya tantangan. Kalau secara tarik menjangkau pada konsep. Orangnya dikatakan bukan dia ini daya-dayanya. Pendidikan dayanya kan waktu kerja artinya bagaikan sebuah rumah tangga. Butuh macam fasilitas. Anggaran dia nah sebanding dengan lembaga pendidikan yang cuma 6 jam. Bahkan hanya kebijakan yang terdidik anu 24 jam hina itu hina ni sumurah hina ni mano perleles tarik pakar karena manusia politik meninggalkan Islam di dalam dunia perpolitikannya. Oleh Islam ada dalam politik seperti Islamnya orang tidak dalam tumidi. Itu dia dalam tumidi ke buah tidak itu. Muslim masuk ke dunia profesinya meninggalkan Islam di luar. Oleh Islam di Mekah. Buat ibadat
betul. Wadah ke Mekah, kan dari hari-hari. Kan dari orang Malaysia membaca. Pakar kalau kubah Islam Pak Mekah. Pakar karena konsep Islam hanya tu, hanya kau di jalan-jalan dulu Mekah. Ini yang pulau berapa yang pada nak Mekah yang dua yang anak boleh tak bahaya, dua yang mandu. Pengen aku boleh. Ya, sampai sekarang jadi yang dua yang mandu. Makanya perle, maka malamnya tentang buat lagi, buat pemikiran. Belum jamun, lalu tawarkan konsep penguasa. Bagaimana cara Islam di Aceh berkafah? Mulailah lewat mengintegrasikan dunia pendidikan dengan konsep Islam. Hana istilah ilmu umum, ilmu agama, mandum ilmu agama, cuma nak pelai kifayah, nak pelai ini. Harga murno pelai kifayah, orang yang belum selesai pelai ini. Setiap orang yang murno ilmu kifayah pastikan bukan selesai pelai ini. Akhirnya apapun bidang keahliannya, apapun profesinya, dia sudah kuat fondasi Islam. Orang Mekah je ke pengusaha, hana kedepa Islam, hana cinta ke Islam, harta ganyan je kekuatan Islam. Pada iganya rumah saya beraya, penampilan saya bersempurna, punya kemudian halu. Dan halu sampai orangnya. Sebab memang hanya terdidik orangnya untuk berekonomi sebagaimana seorang Muslim berekonomi. Punya masa para sahabat, generasi awal Islam, semuanya sufi dalam bentuknya masing-masing. Sufi ahli ilmu dalam bentuk ilmunya. Beda aktivitas ahli ilmu, tapi dia sufi. Nam tajarruk beda. Sufi gaya karena ingin tajarruk untuk ibadah. Nam tasib tetap sufi. Mengadopsi konsep sufi yang beda konsepnya, berbeda profesi dan status. Maka orangnya perlu didik orang bermacam ahli yang akan masuk kepada profesi di ke depan, tetapi mereka pencipta agama dan tahu agama. Makanya harus cedera, baik hari gelap. Perbedaan yang saling memperkuat, sebagaimana Rasulullah berkata, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku itu rahmat, karena berbeda saling memperkuatkan, saling menghancurkan. Mungkin beda menumbuhan, hanjir kemotong yang bahan menumbuhan. Udah bahan, bong bahan, bahan bahan, kecang bahan, udah bahan, jadi potong. Harus berbeda lah, baru nak kekuatan. Cuma kawin agam-agam ide telepon maknanya sudah berbeda, tetapi perbedaan yang saling memperkuat. Ulinang mungkin hamilnya hana uragam pihana tupak manu hana ulinang. Ya kan? Oje ke mana mesti kata hang anak agak orang bingung mau. Mari menyobi tajuk anak bau ragam, tajuk macam kaji lagu mumel hijau anak agam siapa-siapa ke mana. Karena berbeda orang ragam, fisik berbeda, jiwa kejiwaan berbeda, anak pegawai Allah memang harus saling berbeda untuk menghasilkan sesuatu. Bergabung antara yang dua yang berbeda, hasillah yang ketiga. Dua pun pakai tapi enan. Lebih pakai dua, ada yang mula rom lebih. Ya, nanti ada buah nanti. Pakai tidak terjauh pajangan ini. Tapi ada sinkron. Ya, ini lahir sebuah rumah tangga. Lahirlah anak,
kesuksesan anak menjadi masa depan bagi anak itu sendiri dan juga masa depan bagi orang tua. Orang anak yang masalah waktu dulu menjadi masa depan yang suram dunia dan akhirat bagi orang tua. Orang kita kerana lehan kacau airok deh, kayak kena narkoba. Menjadi itu upah itu duit ke habis puyangan. Stres. Kenapa? Masa depannya rusak, kebahagiaannya hancur karena anaknya rusak. Tapi orang tua, orang si bahagia kalau anaknya sukses membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi orang si. Waktu meninggal, dosa yang hana ampun buat roh, nah orang mau ya tu lagi ampun dosa. Bahagia masa depan di kuburan karena anak. Masa depan di syurga, haji kenyan tamang dalam neraka, tapi dosa kenyan ampun bukan yang saleh. Amal kenyan pertama bukan yang saleh, sehingga jika penghuni syurga. Kenapa? Karena anaknya. Anak lupa anak menjadi masa depan di dunia bahagia dan masa depan sampai ke orang akhirat. Tapi syarat didik mereka yang benar, ikut konsep Islam. Aku dia mana lepeng, ikut jabatan kuhayu. Tapi hati wong tiga pi boleh ci kan dia ke haji wong lu kerja orang yang peta mau kerja haji wong meninggal orang ci ya hari itu roh saga pengen haju itu kan mau kerja. Apa artinya? Maka orang yang perle melahirkan manusia yang kuat untuk memperkuat Islam. Baik kuat pemikiran, kuat menurut aspek kehidupan yang saling berbeda untuk memperkuat. Baik saling menghancurkan. Panjang aku tak boleh. Bohino kaje. Jolo danyang bakron yang duit. Urang golonglah ilmu perlain. Langsung merno ilmu perlain kifayah. Mufahlah mumdoba. Ilmu perlain ilmu ya kan? God betul? Ilmu perlain kifayah ilmu kan? Betul kan? Bila tak buat ilmu perlain kifayah nak nyumbuk kan? Tapi tak buat kami tak ilmu perlain kifayah belum selesai ilmu perlain ugat urut dosa. Apa lagi orang tuin semayang tuin semayang agak semayang agak di awal ke semayang duduk dan tuin semayang agak nyan semayang dia dosa karena kesemayang hanya golong dan tuin semayang. Bukan salah ilmunya, tetapi berdosa menjadi maksiat karena salah tahapan dan tertibnya. Inilah yang terjadi di dunia pendidikan umat Islam, yang mereka menganggap itu sebuah kemuliaan, padahal sebuah dosa yang tidak disadari. Maka orang yang perlelah tanya orang Islam betul ilmu perle kifayah benar, ilmu perle ing benar. Menyebutnya hendak tempuh betul salam betul. Punya pendidikan yang diislamkan lagi konsep Islam, insya Allah Islam akan kafah di generasi selanjutnya. Surahnya itu dari Islam, tapi dunia pendidikan belum Islam. Betul contoh di pisah yang agam. Alasan pun hana ruangan, kaji hana ruangan telefon. Masa kan peluk-peluk tu tapi hana ruangannya. Pengen le roh
Kenapa? Mereka memang tidak serius untuk itu. Kenapa tidak serius? Mereka tidak pernah dididik untuk Islam. Mereka tidak pernah dididik untuk tahu Islam, untuk cinta Islam, untuk mau tahu Islam. Yohana dalam latar belakang pendidikan. Mereka lah jadi orang-orang yang berperan mengambil kebijakan terhadap umat Islam. Ini ada buku dia, bukan ada buku katanya. Duda, kena buku ada jauh. Duda pepet ini nak salah mana. Pada nak buat lagi ada roh apa ya. Ngan pepet tu ubah pegah salah. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Makanya adik-adiknya mengandung. Jadilah generasi ke depan yang anak telah bersaing. Maka pubutui cara didik. Manjai danyo kata udaya. Yan. Udaya apa dia cuma lah. Menyo SD, menyo SMP dari cuma. Kalau enggak. 12 tu kay ujung 7 yang kedua. Maka na PR dia kadang-kadang kata relah kata begai dia. Kata relah ini setel dia. Maka payah benda ilmu setelah. Jadi setelahnya ke yang pakai baca lah tadi. Ilmu begai daya menoi. Ayo bersama pimpinan daya. Ke? Người lúc thì dahi là daya ne lupi daya. Abi hili dulu kong. Orangnya pi daya ni. Kan susah dia mana. Ni dia kaji ke pimpinan daya. Satu le lunci. Malah ada ting. Satu lunci ada yang. Anak kayak gini, kakak terkait kayak hai dua lagi ni, ya bu, hai bu ilong lagi ni, pakai hai bu hai ke bu Quran bahasa Arab bu, ke, yang mana cara semua bu hai, ibarat cara dengan bu, hai yang nak kita hana dengan bu, hana kita pak mah di kapegang. Ini goreng. Kan lewu ini sebila kayak dengan orang je. Hai, mana apa jiwa? Pajak. Tidak tengah. Kau ahli meleki tak kena suruh. Mula yang dia kalau boleh selesai. Ini rumah patah, berbicara daya. Ada tu daya seterai. Kena lebu apa rumahnya? Tak pegang nak buat je ni cuma dah mahu pada nak. Yang nak seterai. Kadang latar belakangan memang hiji gata di rumah. Ini berapa pacaran? Ini apa punya dia kerja? Boleh kau mata pacarannya. Jadi dah saya rumah menai, kau rumah lebih banyak. Ini punya tak punya itu tengok, bukan punya. Ini nak itu pun salah ya. Pacaran ini, dari muka ini kan kira anda itu punya. Ini tengok salah ini. Maka mendidiknya ibarat dokter sebenarnya. Dokter ahli waktunya ubat orang payah periksa dia dibayarnya ke. Ini dia sebab penyakit menurut cara ubat, menurut sumber penyakit menurut cara ubat. Menahan dua buah hal yang rusak. Baik di rumah tangga atau di dalam dunia pendidikan. Hanya seimbang antara motivasi semangat, memberi semangat dengan kecerdasan. Karena yang namanya mendidik
juga harus wasatiyah di jalan tengah. Yang dididik dan tahu. Tegas perlu, tetapi keinsafan dan kesadaran dengan menyentuh hati juga perlu dan seimbang. Terlalu dapat tenanggi, istilah itu permisif, serba boleh, serba tidak boleh, pilihlah. Menjadi manusia munafik, manusia pendendam. Jadi antara permisif dan otoriter, antara permisif dan baik otoriter, serba tidak bisa, baik juga permisif. Artinya istilahnya kita baik tafrid dan baik ifrat, tapi baina tafrid wal ifrat. Baik otoriter, baik serba boleh, tetapi otoritatif. Di tengah-tengah seimbang. Mesti saya anak dia mandu otoritas dia ipi. Ya kena lembut. Boleh-boleh dia hitam. Tapi lengan berat habis-habis kena buat tu. Hanya dia bukan. Tetapi bainal khuf wa raja. Ialah kita tak tahu ke bainal khuf dan raja. Khuf semata-mata, ancaman semata-mata menjadikan manusia menjadi manusia yang putus asa. Boleh segala-galanya menjadi manusia menghalalkan segala cara. Tapi jaga badan. Maka nyoke uronyo yang tu bagi tayo, karena uronyo tayo generasi yang dilahirkan oleh generasi yang tidak dididik menjadi orang tua yang kapasitas yang layak untuk didik anak, maka menyonjek ke PR dunia pendidikan. Ya, dia tayo terus urang lahir di dalam rumah tangga yang broken home, rumah tangga yang tidak dibina sesuai dengan konsep Islam. Nyan yang na, dapre yang gak kita, nyojamun ti nyodaya, kabereh Quran, kabereh lumpuh baru ya budaya. Dudau, bi dapre yang bereh Quran, bi nana murid dia. Ada bereh? Terus dia kagak hana di buku Quran langsung ke kita. Ini ada kita masalah lagi. Kitab lepah gaji, baca kitab lepah gaji, duduk Quran yang nak belek. Terus riwa gampung karena luah tak imek aja ke deku bingung deku kati. Mungkin baca ada Quran. Watuha walaili la tajam mawada'aka rabbuka wa ma qala. Wa qala qala ni wa ba'u begitu ya. Yang itu mana? Ingat ham. Belum ada. Hai dia tegur. Kena lebih ibu orang ini itu mungkin kalau kena kita cari tanah rokok. Kena jadi dia. Ia memang masalah. Pakai tahapan lingkup. Melingkup tahapan ya. Pertama lagi orang lingkup tahapan anak lah perlahan lentung perlahan saya. Maka hal yang lagi nyola. Orangnya butuh menjadi manusia-manusia ke depan yang mampu bersaing dengan pola didik yang betul lewat terhadapi tantangan-tantangan yang betul. Urangnya tengok hendak tersadari. Alhamdulillah dalam daya urangnya hadir mat habis. Ya ruha urang rumah tanya. Menyanami yang ubutnya hasil diteliti oleh para ahli perkembangan otak. Ya rusak otak ji. Waktu diperiksa karena faktor ikalan yang gak HP dan sebagainya. Lebih ni baru rusak kira orang mupak motor hancur rumah kena mulai. Menalah gak ada fungsi karena rusak dengan sinyal HP dan radiasinya. Sehingga ukur anak menjadi orang yang mampu kuat pemikiran, kuat ingatan karena rusak. Alhamdulillah hidayahnya anak tak bebas saja.
sebenarnya sumber kerusakan. Bila rusak moral lagi, rusak kesehatan dan normal tadi, cukup bahaya. Malah lu orang anak ni yang kapayah mampu buat saraf. Mereka karena faktor bama lalu itu video ayam ni. Tetapi duduk ke masa depan ni nyok tak di masalah. Nyok generasi nyok tengah raya orang. Nyok berbahaya sekali. Sehingga generasi kita yang mampu bersaing dengan anak gok tu. Kena lembut. Anak-anak kita tengok dia kelam dia anak gok. Pakar salah raya dalam lingkungan yang salah. Lum sendiri yang lebih diraya di mana-mana kejap-jap tu keluar tu. Tak lama sabuhnya. Nah sabuh kesadaran. Kalau kalian anak gok yang serta ngeluh matanya jauh lebih menguasai. Oh itulah dia, di bayi lahir lagi tempat ji lahir, lebih tempat ji ni. Rumah roi kini lahir. Di kampung tengok mana awak ngon tu tengok malam kayak buat dia, dia terus ada koji dia. Dia pikir kau dia sakit kau dia. Pokok ji pergaulan yang salah. Allah dah urunci gemar beng di menyokanya urunci di kalau itu nanti deh lagi deh jadi kami kita lu hai di ke tidak langsung dah ya ngerti nak madu duduk baru terkena betapa jasa seorang ibu ini lu pada lu ingat didik lu di nolong batas zaman tapi sabar mendidik. Itu guru pertama, fondasi pertama yang mungkin rumahnya bergen, dia ada penuh dia ada kayak bercubuh. Igo main dia hancur. Dia main tapi dengan penuh kasih sayang dia kau. Dulu biasa seorang ibu karena Milo adalah adik dari Abun Samalanga yang Nek lu juga pimpinan pesantren karena berdiri maka terwarisi katanya terhadap lu dengan faktor seorang ibu nyai ina yang mandu nyai yang paling pasti dia kepuh dengan aku tajak dia beragaho hai tak kuliah tajak pula yang lebih pasti dia kepuh rumah ya kan? Jadilah istri yang membuat suami itu bahagia. Istri salihah. Yang baik menung lagi yang bagus jawai gara-gara muka bingung dia. Hai dia kan pepek, di mana pepek ya. Pepek pepek dia kata pepek dengan lebu yang kehinan awal cinta. Kita mati duduk mati cinta apa kalau kena ngupepet lagi. Itu apa hari di video yang mereka tahu. Oh jika suami jadilah suami yang sabar. Kan pepet patut sabar. Tidak apa kata konggi. Ada pepet hat tukang kebunbu tukang menelu kebaikan lain. Tak cacat kau ni yang jadi juga suami yang baik. Memang hebat pada cobaan para waliullah lah. Cobaan para anbiya dengan ruinam yang dia harus didik hadapi cobaannya. Hadapi dengan cobaan. Berita diam, berita didik, berita sabar dia. Memang hebat memang. Tapi ada hebat dibaca apa ini? Saya tinggal di belakang cerca, kadang berat hat. Jadi nak rolling pepek tadi di rumah. Itu, duduk mungkin itu. Ayo dulu. Duduk jaga main dia amang Tuhan, pakai dia amang Tuhan. Dengan pembina amang Tuhan, dudung pula ke dalam Tuhan. Ini nampak pepeknya.
Paling sudah membawa budak hantu dalam. Itu dah hantu itu dia buat. Hai, buat kan? Nolong hantu yang penghuni mon Tuhan. Bertotong dalam mon Tuhan. Tetapi orang yang hanya itu telik. Aku dah punya, ibu bapa macam ni. Baiklah tengah dia cerita yang pokok ini menjadi sumber inspirasi. Jadi dia jadilah isteri yang baik. Kemudian suami beta tu pun hati pepek. Kerana aku punya tetai roh dia aku ni anak aku pelung pepek pungo gitu. Aku datang pungo dia ni benda. Jawab pungo dia ni anak saya kan ni pungo dia yang tak tu. Wah dia bilang ni hanaya tak tahu nama itu tak. Inilah kira-kira. Pokoknya orang yang menjadi PR hanya bagaimana pertama didik itu menjadi ibu yang baik. Kemudian menyuji ke pekerja dan PNS jadi PNS yang baik. Koruptor. Begitu nyolong ke PNS kontrak kita lagi jarak berlaku hukum ijarah. Nah hari-hari mengasah. Hinan wakalah berlaku hukum wakalah dong. Benar kan dia PNS wakalah tinggal lagi kitab ijarah tinggal lagi kitab dia lupa tinggal di lagi kitab mana berlaku lagi ni kalau dia ini mula tu yang coba menyuruh ilmu pada kamu PNS kecil dia berapa punya ijarah hanya sewa menyewa sewa di negara atau yang wakalah atau yang wata lambat kamu menyelambaknya lagi nyo aturan ni. Nyo meno halu. Tapi nyo hana rupanya cuma halu tu. Kerja 1,000 tidak kerja 1,500. Kerja tidak kerja 1,500. Ya, nyo pakai kerja terbaik. Anak kerja mertu. Kerja anak kerja terbaik mertu. Kerja liu buku apa jual halu. Baju pak buat tak. Oleh buah rumah dia. Kullu lahmin nabata minal haram fanaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka yang paling layak tempatnya. Sementara Allah berpegang anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu dan anakmu dari api neraka. Pakiban tak berselamat, punya tajuk pergi makanan yang haram. Berarti tajuk tak ilahnya jipu salah ji. Tengah tu orang saya pegang hayah salah lu nak biar talim gelung-gelung duputan tinggal lu menjadi penghuni neraka akibat dimulai oleh kesalahan ron apa hatarin dulu disesati sampai ironia nak kumpul lu hatarin tega ironia lu juga penghuni neraka ini saya ingatkan jangan zalimi mereka yang mencari harta haram kemudian kasih menjadi makanan dan pakaian mereka. Inilah kira-kira. Maka orangnya persiapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam semua status kehidupan, tetapi agama menjadi fondasi yang paling utama sehingga nyojek ke macam-macam tengok. Dan dia buat mandu tetapi hukum ada tak kena mandu lepas tu kadang dia kata dia mulai daya pun dia Thai juga martabak saya kata itu boleh juga kau bilang kata hana mana juga ini yang jalan ke martabak tapi ke martabaknya naik maya ke martabaknya urung ibadah urung taat tengok je ke pengusaha besar pengusaha yang hartanya infak untuk agama jika pemimpin menjadi pemimpin yang memperkuat agama dan adil karena apa? Latar belakang agama sehingga siapapun mereka apapun statusnya ke depan mereka adalah pencinta agama dan sufi di dalam semua aspek kehidupan yang digeluti. Kajiannya wallahu a'lam bishawab.
Sudah maaf, maaf. Mari kita sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma yassir lana umurana rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi auladina wa khalifatan fi amwalina wa tmis ala wujuhi a'daina wa bsahhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudiya wal maji'a ilaina. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana binuril ilmi wal fahmi wa an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik wa an tashraha sudurana tayassara umurana wa an taqdiya hawaijana wa an tu'afiyana min jami'il ahwali wal afat wa an taltufa bina biqada'ika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
يا رب صل عليه وسلم